dengan kita. Terus, sungguh Ayat 14. ya, Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia. iya. Jadi kalau kita mengenali Yesus, hubungan kita harus menempel, melekat dengan Dia. Melekat. Jangan lepas belajar kita, jangan lepas Alkitab dari tangan. Itu namanya melekat. Kenapa? Karena di sini adalah firman Allah. Jangan kita lepas dari doa jam-jam doa kita setiap pagi. Jangan lepas hubungan kita melayani Tuhan. Nanti akan kita pertanggungjawabkan semua nanti di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jangan lepas dan lain sebagainya. Aku berusaha terus melakukan yang terbaik untuk Bapak saya, bukan lagi manusia. Bagaimana supaya Bapakku senang? Kalau urusan hepeng nomor 2, senangkan dulu Bapak kita. Urusan hepeng pasti Tuhan apa? Caranya dia buat. Ya mana? Ya, senangkan. Nah, dengan Amang sudah datang ibadah ke sini, mantap Bapak. Di bawah Pak Guntur. Usahakan setiap minggu ibadah. Baca Alkitab, berdoa. Jam-jam 2 pagi. Gak tahu kenapa itu, karena saya sudah biasa. Ya, jam berapapun saya tidur, yang namanya 2 pagi gak pernah lepas dari saya. Karena bagi saya, doa itu adalah napas saya. Di mobil saya berdoa, bawa motor juga berdoa, olahraga juga berdoa, kesini beberapa kali berdoa. Terus doa itu bagi saya itu hubungan komunikasi dengan Bapak. Amin. Ya, yang terakhir, karena ini perlu, nah ini agak lama, mungkin ada 2 jam ini nanti. Nah, ini agak lama. Meningkatkan ketaatan di dalam satu penggembalaan, tempat kita dilahirkan. Di sinilah kita dilahirkan. Karena dilahirkan dari rahim ibu, itu sudah benih dosa. Jadi harus dilahirkan di gereja. Jadi pertahankan kelahiran barumu dengan taat di gereja ini. Karena Yesus lahir untuk memberitakan keselamatan kepada kita. Di mana keselamatan kita dapatkan? Di penggembalaan. Di situ kita temukan nanti keselamatan. Ya, meningkatkan ketaatan dalam satu penggembalaan. Tempat kita dilahirkan oleh Tuhan. Ya, Filipi 2:12, buka. Baca. Filipi 2 ayat 12. Haleluya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus. Buka, Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah berjalan. Iya, Yesus lahir memberitakan keselamatan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Lalu kerjakanlah keselamatanmu. Itulah Natal setiap hari. Hari Natal setiap hari apabila kita kerjakan keselamatan dengan taat di penggembalaan ini. Iya. Amin. Itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi sejak saya sudah lahir baru dibaptis, saya kerjakan keselamatannya sampai sekarang. Ada duit tetap maju, enggak ada duit tetap maju, dianiaya tetap maju. Justru semakin banyak penderitaan, saya semakin diurapi Tuhan. Saya menggembalakan, pernah motor saya kok ditarik sama dekor-dekor, ya lampu kami mau diputus. Itu kan mau gembalakan. Si Ancol pulang dari sekolah, si Rika kan mereka bisa dari SPB. Secara daging saya nggak kuat, tetapi memang saya udah tekad Pak untuk ikut Tuhan. Gitu. Ya, rumah kami di Gang Ketut. Kalau datang hujan, gerimis ini, itu udah duluan saya tampungin. Itu rumah kami tinggal. Saya tampungin, kalau datang hujan saya tampung itu minimal ada 7 ember tiris. Karena enggak ada duit, saya udah menggembalakan. Tapi mujizat, enggak. Yang mujizat bagi saya ditangkap Tuhan saya. Amin. Tetapi kalau terus saya tumpang tangan, 3 tahun terus tumpang tangan, akhirnya dikirim Tuhan hamba Tuhan. Nah sekarang rumah itu paling bagus buat pelanggan di Gang Ketut. Tepuk tangan. Tepuk tangan.
Biar bikin cara Tuhan. Amin. Jadi kalau penderitaan banyak saya alami, ya, saya pikir kalau ikut Tuhan itu mujizat diberkati uang banyak. Enggak, semakin menderita saya, semakin dihantam. Jadi kalau si Dimen bilang beberapa yang lalu, Bapak udah wajar diberkati sekarang. Pernah kami sering-sering di rumah karena Bapak dulu menaburkan dengan air mata, karena benar juga Mazmur 126, berbahagialah orang mencucurkan air mata, dia akan menuai berkas-berkasnya katanya. Jadi kalau saya tiba-tiba diberkati orang misalnya 200 juta, saya gak heran lagi. Itulah upah. Karena orang yang menabur akan menuai. Amin. Ini nggak cakap sombong. Ini apa nyatanya? Pak Patin bisa tahu saya. Ini saya ajarkan kepada warisan saya bilang sama mereka, warisan bukan yang ada di lihat mata kalian, warisan itu kebenaran. Itu yang saya wariskan kepada mereka, kerjakan keselamatanmu, itulah warisan. Kalau saya wariskan kepada mereka uang atau rumah, kalau mereka tidak dalam Tuhan, toh juga itu binasa. Firman Tuhan berkata, untuk apa kamu memperoleh seluruh harta dunia di kalau nyawamu melah? Tetapi bagaimana perkataan perlu, tapi yang dua yang pertama keselamatan itu harta kita. 1 Timotius 2 ayat 14 itu kalau saya lupa. Ya, peliharalah harta yang indah. Itu harta kita, keselamatan. Ya, jadi saya udah takut orang mati itu kemana? Itu kan acara jeda. Orang yang mati itu dua tempat, yang satu disiksa, satu di taman Firdaus.